Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian. Di sini saya akan membahas mengenai eh, pembuatan domain secara manual dari resistant test atau sebuah kapal. Jadi normalnya domain CFD itu bentuknya akan berbentuk kurbus. Jadi ini nanti akan berbentuk, kita akan disclaimer dulu bahwa ini nanti kita akan menggunakan simulasi half body karena kita akan menggunakan apa namanya untuk memperkecil ukuran mesh dan sebagainya sehingga simulasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi fungsinya half body itu seperti itu. Jadi pastikan bodi kapal itu hanya bagian sebelah saja seperti ini. Nah, ini adalah real scale kapal Chryso Container Ship dengan ukuran 225. Ini ukuran yang sebenarnya, dan di Numeka akan ada batasan untuk pembuatan kubusnya. Jadi kita langsung membuat kubus yaitu di create box. Ini ada sumbu titik ujung sampai titik ujung. Titik X kita coba di angka 500. Lalu titik Y sebelah kanan kita anggap 500 juga. Lalu titik Z ke bawah kita anggap ke atas kita anggap 500 juga. Jadi kita buat sebuah, mungkin akan benar-benar sebuah kubus. Kita apply. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya bug must be created within the limit min 500 yang artinya bahwa model yang domain yang mampu untuk di cover oleh Numeka itu tidak lebih dari 500 atau batasnya di angka 500. Oleh sebab itu kita kurangi jadi 490. Kita klik apply. Nah, triknya adalah first number gunakan nilai positif semua atau gunakan nilai negatif semua sehingga opposite cornernya akan bernilai sebaliknya. Ini sudah nilai positif, berarti kita masukkan nilai negatif. Nah, hal ini untuk mempermudah kita mengingat bagaimana kubus ini terbentuk. Nah, ini adalah kubusnya. Bentuknya kan jadi seperti ini. Nah, harusnya ini lebih kecil. Oke, cara untuk membuat ulang, Jenderal 3, kita klik undo, lalu kita buat create box. Desain yang tadi kita setting akan tetap tersimpan di sini. Jadi itu akan memberikan kita kemudahan. Karena nilainya Z tadi terlalu tinggi, kita klik Z-nya, kita klik di angka 250. Apply. Sepertinya nilai bawahnya kita bisa kurangi agar meshingnya tidak terlalu besar. Berarti 350. Apply. Nah, ini adalah bentuk dari full kubus. Oleh sebab itu kita undo lagi. Ini adalah contohnya full kubus. Jadi kan seumpama ini nanti bendanya full, bentuknya akan seperti ini. Jadi kita undo lagi, kita create box. Karena ini adalah nilai positif dari sumbu Y. Ini nilainya positif, berarti nilai Y negatifnya kita ganti 0. Apply, kita create. Nah, sudah jadi. Ini adalah bentuk domain yang dibuat secara manual. Nah, bentuk domain itu adalah sebuah ruangan yang nantinya diisi oleh fluida. Jadi benda solidnya itu nanti tidak akan ada isinya. Jadi ini adalah ruangannya. Ini nanti kita substrak bagian kubusnya, kita potong dengan bagian kapalnya. Nah, sehingga berbentuk seperti ini. Dan apabila dilihat ke bentuk solid, ini berlubang. Nah, ini berlubang seperti ini. Ini banyak lubangnya. Nah, konsepnya dari domain adalah ini nanti akan berisi dengan fluida. Nanti akan ada pengaturan batas antara udara dan air.
ini bagian depan sini adalah bagian masuk, bagian aliran masuk, dan belakangnya bagian yang keluar. Seperti itu. Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini untuk substrak sebuah model. Dan di sini pun ada beberapa menu yang lain terkait fungsinya. Jadi ini ada membuat untuk silinder, pengaturannya akan sama, originnya di mana, arahnya kemana, tinggi berapa, lalu diameternya berapa. Ini juga by koordinat, jadi kalian harus membayangkan itu, mencoba satu-satu. Tidak bisa langsung jadi seperti di software yang lain yang 3D modeling itu seperti SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360, dan software yang lainnya. Jadi ini full manual dan normal, maksudnya seperti settingan koordinat gitu. Ini fungsinya silinder adalah untuk nanti simulasi open water test. Jadi untuk propeller nanti bentuknya akan silinder. Lalu cone ini adalah bentuk dari sebuah kerucut. Plane ini adalah bentuk datar, sebuah bentuk datar. Jadi bukan sebuah bidang 3D atau seperti lembaran begitu, seperti surface. Sphere ini adalah bola. Nah, di sini emang untuk membentuk hanya 3 ini. Jadi untuk bentuk yang lain, kalau semua dibutuhkan bentuk seperti elips ataupun bentuk segitiga, prisma, seperti itu usahakan dibuat di luar software ini, sehingga di sini tinggal menggabungkannya saja. Lalu selanjutnya menu substrak, fungsinya seperti tadi untuk memotong. Intersect fungsinya untuk menemukan perpotongan di antara dua benda. Lalu unit ini untuk menggabungkan bendanya. Jadi unit ini mungkin untuk ada beberapa benda seperti kapal dengan propellernya digabungkan dengan cara unit. Seperti itu. Lalu transom ini adalah rotate untuk memutar sebuah kubus. Jadi seperti ini kita putar. Nah, dari kita putar tergantung sumbunya di sumbu apa. Sama sumbu X berarti 100, sumbu Y 010, di sini sumbu Z 001. Lalu origin titik tengahnya ada di mana? Di sini atau ada di tempat lain. Mungkin kalau propeller bentuknya titiknya akan berbeda untuk self propulsion. Lalu selanjutnya angle ini adalah sudutnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memperbanyak blade propeller. Jadi blade propeller kita desain satu blade, terus dimasukkan ke sini, habis itu kita gandakan dengan cara mencentang bagian sini, create copy of original blades. Nanti dia akan menggandakan model berdasarkan putaran dari rotasinya. Lalu selanjutnya translate, ini adalah memindah benda dari titik A ke titik B. Ini pun by koordinat, tidak sembarangan langsung. Nah, seperti itu. Dia berpindah tempat. Lalu selanjutnya ini adalah scale, memperbesar, memperkecil. Ini fungsinya nanti kalau dari real scale menjadi model scale kita bisa pakai di sini. Kita bisa setting di sini sehingga sesuai. Seperti itu. Nah, ini itu adalah menu-menu dasar dalam Hexpress yang bisa digunakan selain delete, undo, save, yang mana itu biasanya sudah kita tahu. Lalu selanjutnya adalah menu tab yang menu yang lain yang biasa digunakan juga seperti import, export. Ini mungkin adalah menu-menu yang sebenarnya biasa dipakai. New, open, dan lain sebagainya. Ini adalah menu untuk memperbarui, membuka dokumen, dan lain sebagainya. Seperti pada menu-menu software yang lain. Lalu internal surface ini adalah menu untuk mengedit garis-garis tertentu seperti garis-garis seperti ini. Apabila kalian lihat di sini kan ada garis-garis kuning yang banyak. Nah, ada beberapa case yang garis-garis ini itu dihilangkan lewat sini. Jadi ini nanti ada view membuat garis baru. Seperti contohnya adalah membuat batasan antara
udara dengan air. Simpelnya adalah seperti itu. Jadi membuat sebuah udara dengan air itu cara manualnya sebenarnya kita harus menggambar sebuah plane dari sini ke sana ke sana. Jadi bikin plane, create plane, atau kita pakai internal surface yaitu bikin titik dari sini ke sini ke sini sini ke sini sehingga bentuk plane begitu. Itu cara sebenarnya cukup rumit. Dan software ini memberikan kita kemudahan yaitu kita bisa menggunakan plugin dan kita bisa memasukkan internal surface creation. Nah, tapi itu nanti akan saya praktekkan ketika sudah berbentuk domain. Seperti itu. Nah, untuk penyiapan sebelum convert ke domain, seperti tadi kita subtract ulang. Tadi saya undo. Nah, untuk menyesuaikan ukuran dari titiknya karena tadi bergeser. Lalu selanjutnya kita klik, kita create domain. Nah, di sini akan ada sedikit proses karena dia membaca grafiknya. Nah, grafiknya dia akan dibagi menjadi kecil-kecil seperti ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mendefinisikan persebaran meshing. Jadi ini nanti akan berpengaruh kepada meshing. Jadi mungkin nanti kalau meshingnya bermasalah, bisa kita edit di bagian sini, bisa kita revisi di bagian sini, nilai-nilai ini akan berpengaruh. Contohnya seperti ini, kita centang, kita apply, nah maka bentuknya akan berubah jadi seperti ini. Ini akan berpengaruh kepada bentuk meshing nantinya. Tapi biasanya normalnya standar default dari Numeka-nya settingannya akan seperti ini. Jadi biarkan settingannya seperti ini kecuali kalau modelnya error bisa diganti, tapi kalau memang tidak ya biarkan seperti ini. Lalu kita create, kita cari apa namanya file untuk tempat untuk menyimpan, kita bilang resist test. Nah, perlu diperhatikan juga Numeka itu sedikit sensitif dengan hal-hal yang berbau spasi. Jadi usahakan kalau memberi nama full nama semua, atau kalau memang butuh spasi kasih underscore agar nanti ketika animasi, ketika untuk kebutuhan animasi apa namanya pergerakan fluida dan lain sebagainya yang berhubungan dengan video itu nanti tidak terjadi error. Seperti itu. Jadi itu disclaimer di awal bahwasanya nama-namanya harus tanpa spasi. Sebisa mungkin tanpa spasi, kalaupun harus spasi berikan underscore. Seperti itu. Nama ini juga jangan menggunakan spasi, kita kasih nama KCS saja. Lalu kita simpan. Nah, dia nanti akan masuk ke menu meshing. Kita tunggu keluar window domain successful, do you want to import now? Yes. Yang artinya dia disimpan lalu diimport ke bentuk meshing yang mana ini adalah bentuk IGG seperti yang dijelaskan di depan tadi. Ini adalah bentuk project. Jadi ada bentuk parasolid, ada bentuk domain. Domain adalah kotaknya itu tadi. Ada bentuk project. Projectnya ini tadi biasanya nilai ini sudah berwarna hijau semua. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pembuatan domain. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.